Halo semua, perkenalkan nama saya Hasan Abdul, 11S2321 dari program Studi S1 Informatika Angkatan 2023. Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan praktikum kedua kecerdasan buatan dengan topik problem solving by searching. Oke, kita akan masuk ke praktikumnya. Yang pertama dari modul, kita disuruh mencari grab dari sebuah permasalahan solving problem. Setting. Jadi hal pertama itu kita akan mengimport library yang dibutuhkan seperti berikut import key. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat formasi masalah representasi state space dengan code yang ada di modul seperti yang udah saya buat di laporan berikut. Jadi seperti penjelasan yang ada di slide presentasi Pak Ari, langkah pertamanya itu kita akan membuat initial state-nya, kemudian akan membuat state-nya, action, transmission model, goal test, dan terakhir path test, path first. Jadi pada praktikum sekarang itu kita akan menggunakan contoh masalah pencarian rute antar kota atau route finding problem, di mana state space-nya itu akan direpresentasikan dalam bentuk graf kota-kota, kemudian grafnya itu akan diimplementasikan dengan struktur data dictionary pada Python, di mana setiap kunci itu adalah sebuah kota dan nilai berupa dictionary yang berisi daftar kota tetangga beserta jaraknya. Langkah kedua itu ada implementasi algoritma pencarian. Jadi pada slide pembelajaran juga kita sudah dikenalkan dengan konsep yang namanya itu graph search, yang itu menggunakan dua struktur data penting. Yang pertama ada frontier, dia itu yang berguna untuk menyimpan node-node yang telah ditemukan, namun dia itu belum dieksplorasi lebih lanjut. Yang kedua ada explore atau close list. Dia tuh berguna untuk menyimpan node-node yang sudah selesai dieksplorasi. Perbedaannya itu tadi kalau frontier itu belum dieksplorasi, kalau explore itu sudah dieksplorasi, jadi dia itu nggak perlu dikunjungi kembali gitu. Jadi dia itu satu jalan gitu. Jadi dengan adanya explore set atau close list ini, algoritma graph search akan menjadi lebih efisien, khususnya pada graph yang memiliki siklus yang banyak atau berulang gitu. Contohnya kalau kita pergi ke kantin baru dari kan bisa dari jalan setapak, bisa juga dari jalan kecil gitu. Jadi itu nggak berulang-ulang. Langkah ketiganya itu pastinya kita akan menjalankan pencarian atas dari case-nya seperti code berikut. Bisa dilihat ya. Jadi setelah kita memformulasikan masalah dan mengimplementasikan algoritma Uniform Code Search atau UCS, langkah berikutnya itu kita akan mengunci algoritma tersebut pada kasus nyata. Jadi pada percobaan ini kita akan menggunakan peta kota atau map graph yang ada di atas tadi, yang akan direpresentasikan sebagai graf berbobot. Tujuannya itu untuk mencari rute terpendek dari San Francisco ke Chicago. Jadi di map graph ini kita akan mencari mana sih paling dekat jalur dari San Francisco ke Chicago gitu. Apa mungkin bisa dari lewat Los Angeles, bisa lewat Las Vegas atau Vancouver dan lain-lain. Selanjutnya langkah keempat itu adalah latihan eksperimen. Jadi setelah saya menjalankan code-nya kita bisa melihat seperti berikut. Jadi hasil pencariannya itu rute terpendek dari San Francisco ke Chicago itu ditemukan di jarak 577 mil dengan path atau hasil akhirnya itu. Jadi kalau dari San Francisco dia akan ke Salt Lake City, kemudian ke Denver, kemudian ke Kansas City, kemudian ke Saint Louis, dan akhirnya Chicago. Jadi pada latihan ini ditambahkan kota baru Miami ke dalam graf. Miami dihubungkan secara bolak-balik dengan Washington dengan jarak 95. Setelah itu algoritma Uniform Class Search atau UCS akan dijalankan untuk mencari rute terpendek dari New York ke Miami. Jadi di modul ada latihan satu dan latihan dua. Kalau latihan satu itu kita disuruh untuk mencari rute baru. Jadi setelah kita menjalankan kode dengan start node sama dengan Boston dan goal node sama dengan Denver, algoritma Uniform Cross Search atau UCS akan menemukan rute terpendek dan biaya jaraknya gitu. Jadi sama seperti di atas tadi, kita akan mencari rute terpendek dari Boston ke Denver dan dia tuh akan menghasilkan, jadi rute terpendeknya itu ditemukan dengan jarak 564 lebih dekat rangkai.
yang tadi. Dengan petnya Boston, New York, Pittsburgh, Chicago, Saint Louis, Kansas City, dan Denver. Oke, latihan dua itu kita menambah state atau kota baru. Jadi di map graph-nya itu kita akan menambah kota Miami yang jarak dengan Washingtonnya itu adalah 95 mil. Jadi saya sudah menambahkannya ini ya. Lovecraft Miami dengan Washington jaraknya itu 95. Jadi dia tuh hubungannya itu Washington ke Miami juga bolak-balik kayak seperti yang tadi. Jadi kita membutuhkan yang namanya itu uniform cost search untuk mencari rute terpendek dari New York ke Miami. Yang kedua ada tree search. Jadi langkah pertama untuk kita mencari tree search itu adalah mengetahui konsep dasar pohon pencarian atau search tree. Jadi pada materi ini kita udah belajar kan kalau proses pencarian solusi itu bisa dimodalkan sebagai pohon pencarian atau search tree. Jadi pohon ini kayak representasi dari semua kemungkinan yang akan terjadi gitu loh. Jadi di bagian atas tiga, akar, cabang, dan node. Kalau akar itu kayak keadaan awal atau initial state seperti di graph. Kalau di cabang branch dia itu menggambarkan aksi-aksi yang mungkin dilakukan. Kalau di node mewakili keadaan state yang baru muncul gitu. Jadi algoritma pencarian itu tugasnya itu untuk menumbuhkan pohon mulai dari akar lalu menelusuri cabangnya sampai menemukan node yang sesuai dengan goal testnya. Atau kalau di ini tuh kayak kakek, ayah dan cucu gitu. Langkah keduanya itu kita akan mengimplementasikannya dengan research. Jadi sesuai dengan pseudocode yang ada di slide Pak Ari, algoritma research itu simple banget karena dia tuh nggak menyimpan informasi state yang udah pernah dikunjunginya. Contohnya kalau kita pergi ke kantin baru dari itu kan bisa lewat lewat apa namanya tuh auditorium dan perpustakaan. Jadi itu nggak akan disimpan state-state yang kita melewati jalan ini. Terus selanjutnya juga fokusnya itu cuma ngatur frontiernya. Jadi daftar node yang bakal dieksplorasi berikutnya gitu ya. Jadi khusus percobaan ini kita akan memakai strategi breadth first search. Kalau di Grab kan tadi BFS, kalau di Tree Search nanti BFS. Artinya itu frontier itu akan bekerja kayak antrian dengan prinsipnya itu people first in first out. Jadi node yang masuk duluan itu akan dieksekusi duluan juga gitu. Jadi dengan BFS ini juga pencarian kita akan melebar dari root ke anak-anaknya sebelum lanjut lebih dalam lagi. Jadi BFS ini cocok dipakai kalau kita mau nyari solusi paling dekat dari root. Ini semua dari modul Bang Chan. Bisa melihat ya, yang ini. Terus selanjutnya langkah ketiganya itu eksperimen satu, pencarian pada graf tanpa siklus. Jadi pada percobaan ini kita akan menguji fungsi research BFS pada graf tanpa siklus atau acyclic graph. Jadi lingkungan ini adalah kondisi ideal buat research karena jalur pencarian tidak mungkin memutar-mutar di node yang sama gitu loh. Jadi harapannya itu algoritma ini bisa menemukan solusi dengan benar dan efisien. Kalau di code-nya ini kita bisa melihat ya. Setelah dijalankan, dia akan menemukan hasil eksperimen satu. Petnya itu tidak ditemukan. Analisis eksperimen satu pada graf tanpa siklus, research berhasil menemukan solusi dengan menjelajahi setiap node hanya sekali saja. Karena kan tadi kan udah dibilang bahwa nggak mungkin muter-muter di node yang sama. Jadi dia itu hanya sekali jalan gitu loh. Langkah keempat adalah eksperimen 2, itu tantangan pada graf dengan siklus. Jadi kita ingin melihat kelemahan dari algoritma research. Kita akan menggunakan graf yang punya siklus, contohnya A ke B, B ke C, dan C ke A. Jadi selain itu kita akan tambahkan not tujuannya itu E yang nggak mungkin bisa dijangkau gitu loh. Dan akan loopingannya. Kalau di code kita bisa melihat seperti berikut. Jadi setelah dijalankan, dia akan keluar analisis eksperimen 2. Perhatikan output iterasi algoritma terus mengunjungi A, B, dan C secara berulang. Jadi dia loopingannya itu di A, B, dan C. Kesimpulannya itu, jadi research itu cocok dipakai di lingkungan yang aman, tanpa siklus. Tapi nggak aman buat graph yang kompleks. Karena itulah di praktik nyata ini, kita biasanya menggunakan graph search yang lebih cerdas karena punya explore set buat menyimpan state yang sudah pernah dilewati sehingga nggak gampang nyasar atau looping selamanya. Oke, jadi di sini kami ada tugas dari Bang John itu
membuat contoh baru untuk materi grab dan bersama dengan penjelasan di atas ya. Jadi pertama saya akan menjelaskan grab yang saya buat. Langkah pertamanya itu pastinya akan jadi saya ingin mencari jalur terpendek dari Jakarta ke Bali. Grab di sini tuh saya akan merepresentasikannya itu sebagai peta kota-kota dengan jalur antar kota. Jadi kota-kota di sini akan diibaratkan sebagai node atau simpul, sedangkan jalan antar kota jadi edge atau sisi. Misalnya itu kan banyak. Jakarta bisa ke Bandung, bisa ke Jogja atau Semarang. Terus lain-lain sampai ke dari Lombok bisa ke Mataram, lanjut ke Denpasar dan lanjut ke Kupang. Langkah kedua saya akan menggunakan metode Breadth First Search atau BFS untuk mencari jalur karena emang cocok digunakan buat cari jalur terpendek di Grab atau jalur tercepatnya gitu. Jadi menurut code-nya seperti berikut. Jadi, while Frontier dan Explorer ini akan digunakan untuk menyimpan antrian jalur, proses bird first search ini dia tuh jalurnya itu akan diambil dari Frontier melalui first in first out. Pastinya siapa yang datang duluan itu akan pertama keluar juga. Dan ekspansi neckboard itu kayak kalau belum ketemu semua tetangga node akan ditambahkan ke Frontier. Contohnya kalau kita ke kantin baru dari kan kita kan belum ditemukan langsung kan karena nggak ada langsung jalannya. Jadi ekspansi neckboardnya itu mungkin kalau dari jalan setapak, auditorium sama perpustakaan. Jadi akhir pencariannya kalau frontier habis tapi goalnya nggak ditemukan ya fungsi akan balikan ke node-nya. Langkah ketiganya itu adalah kita akan membentuk kota-kota di Indonesia seperti peta berikut sama seperti di atas. Saya akan membuat map graph-nya atau Indograph seperti berikut. Langkah keempatnya itu menjalankan fungsi untuk mencari jalur. Jadi ketika saya menjalankan dengan path sama dengan Grab Search BFS, Indograph Jakarta Bali. Jadi kita akan mencari jalur ke Jakarta Bali, jalur tercepatnya gitu. Jadi hasil akhirnya itu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Jadi untuk lebih memastikan, saya akan mengujinya untuk menampilkan semua jalur dari Jakarta ke Bali melalui Copilot sebagai berikut. Jadi di Copilot saya buat semua jalur yang ada dari Jakarta ke Bali untuk lebih memastikan bahwa hasil dari BFS-nya itu benar. Jadi, dan hasilnya keluar seperti berikut. Terbukti bahwa emang jalur tercepatnya itu memang Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali. Ini mungkin di source code bisa dilihat nanti. Selanjutnya ada trik. Jadi langkah pertama itu saya mencari permasalahan menggunakan analogi pohon keluarga untuk memahami konsepnya. Sama seperti penjelasan saya di atas, tree itu ada tiga, root, akar, yang saya buat kakek yang mencari initial state-nya atau titik awal pencariannya. Kemudian node anak atau keturunan setelah kakeknya, misalnya ayah satu, ayah dua, dan seterusnya. Ada goal, orang tertentu yang ingin dicari di dalam keluarga. Misalnya saya mau mencari cucu tiga gitu. Langkah kedua, implementasi algoritma tree search BFS untuk melakukan pencarian. Saya menggunakan breadth first search atau BFS yang artinya itu algoritma akan menelusuri pohon secara melebar. Jadi dia akan dari root ke anaknya dulu, lalu dia tuh pergi ke cucunya dulu. Atau kalau dalam code bisa dilihat seperti berikut. Jadi ini adalah implementasi tree search dengan BFS. Bedanya dengan graph search itu nggak ada explore setnya. Eh, jadi kita akan menjelaskan code ini. Kalau frontier di sini sama kayak di atas, dia digunakan sebagai antrian. Ada namanya loop utama jadi program diambil pertama dari antrian. Ada goal test. Kalau node terakhir sama dengan goal, maka jalurnya langsung dikembalikan sebagai hasil. Ada expand node. Kalau belum ketemu semua anak dari node itu ditambah ke frontier dalam bentuk jalur baru. Ada return node. Kalau frontier habis dan goal nggak ditemukan, fungsi akan membalikkannya ke node. Ada langkah ketiga adalah itu representasi dari pohon keluarga dalam bentuk dictionary, di mana setiap anggotanya itu punya anaknya masing-masing. Contohnya seperti berikut family tree-nya itu kan kalau root-nya itu kakek, berarti node-nya itu ayah satu, ayah dua, ayah tiga, dan goal-nya itu akan ke anak satu sampai ke cucu tiga. Jadi ketika saya menjalankan pencarian dari kakek ke cucu melalui pet sama dengan tree search BFS family tree kakek cucu tiga, dia akan mengeluarkan jalur ditemukan dengan join pet-nya ini tadi. Jadi pet-nya ini kan family tree-nya. Berarti dia kakek, ayah dua, anak tiga, dan cucu tiga.
Jadi, algoritma research BFS itu akan berhasil menelusuri pohon keluarga mulai dari node root, kakek, sampai ke node tujuan cucu tiga. Jadi kesimpulan praktikumnya itu secara keseluruhan ini praktikum ini menunjukkan bahwa pertama itu graf ini cocok untuk merepresentasikan data yang memiliki banyak hubungan kompleks, misalnya peta kota dengan banyak jalur. Kemudian tree ini cocok untuk merepresentasikan data yang hierarkis, misalnya silsilah keluarga atau struktur organisasi. Dan yang terakhir itu algoritma BFS adalah strategi pencarian yang sederhana tapi ampuh, terutama untuk menemukan jalur terpendek atau memastikan semua kemungkinan pada level tertentu dieksplorasi dulu sebelum melangkah lebih dalam. Sekarang penjelasan dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.